Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Apa ya? Tolong juga. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk tetap bertanggung syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk mendengar berwajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah benar-benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan dapat ridho dari Allah. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini dan berkata di rumah termasuk hamba-hamba yang senang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula amin di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baru saja yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah kata-kata Islam yang kedua, yaitu tentang istighfar. Apa istighfar itu? Saya mengantar saya. Ya, istighfar itu permohonan ampun kita kepada Allah. Bunyinya adalah astagfirullah. Jadi permohonan ampun yang khas sebab hanya dalam Islam yang mengadakan istighfar. Nah sekarang istighfar itu, permohonan ampun itu senantiasa kita ucapkan ampunan dari Allah sangat menakjubkan. Menunjukkan baik-baik. Kalau memang perlu dicatat nomor surat dan suratnya nanti tulis ayatnya ya. Surat dan istighfar adalah kata Islami yang menunjukkan seseorang bertaubat, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan dari Allah itu bersyarat, dua syarat. Nah kita harus memenuhi syarat itu. Kalau ini mau sholat, ya dua syarat. Berwudu, menghadap arah kiblat, menutupi aurat di tempat yang suci, itu syarat-syarat yang berterpati bagi orang yang mau sholat.
bertaubat juga begitu. Kita mengharap ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah itu diberikan dengan bersabar. Syaratnya apa? Jangan tinggal Quran surat Toha, ya, surat ayatnya ayat 82. Di Makal tidak ada. Salat boleh orang, ya, makanya ditulis surat Toha 82. Nanti di rumah dicek. Apa syaratnya? Ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Ayatnya sangat pendek, tapi ayat ini berisikan hal yang sangat penting. Ketika ayat ini didahului dengan huruf takkid namanya. Apa huruf takkid itu? Huruf takkid ada huruf untuk meyakinkan pendengar terhadap informasi yang akan disampaikan. Huruf takkid namanya. Wa innal ghafar, dan sungguh aku akan memberikan ampunan. Kepada siapa? Satu, liman taba, bagi mereka yang bertaubat. Kita mohon ampun bertaubat kepada Allah. Berapa bulan? Satu. Taubat itu pun punya syarat. Diterimanya taubat itu harus bersyarat. Nah, pertama, bahwa ampunan diberikan kepada orang yang taubat. Wa amanah, dan orang yang senantiasa menjaga kemurnian imannya, konsisten dengan iman yang tidak. Nanti jangan sampai kita itu mengotori hati kita, mengotori keimanan kita dengan indikasi syirik atau menjadi seorang paham. Wa amila sholihan, ampunan itu akan diberikan selama manusia itu dalam 3 tahun senantiasa berbuat baik. Taubatnya orang baik itu menjadi dermawan. Taubatnya orang angkuh merendahkan diri. Ono wong gak ono apa-apa. Kenal terus gak kudu gak apa. Karepe jaluk disapa. Ono apa? Betul. Udah keluar di situ. Oke tak kau? Nah, jadi taubatnya itu nanti berlawan dengan kebiasaan jelek diganti dengan kebiasaan baik. Turun taubat. Rumah saja kemudian dia tetap menjalani kehidupan dengan cara-cara yang benar dan protokol dan cuma. Dan sesungguhnya aku kata Allah Maha Pengampun bagi siapa? Orang yang bertobat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Nah, itu syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kita lanjut. Istighfar adalah menundukkan jiwa, hati, dan pikiran kepada Allah seraya mohon ampun atas segala dosa. Pak, di otak ada pikiran namanya reason.
Tidak ada hati namanya pisen. Orang pisen. Kedua-duanya tunduk kepada Allah dan mohon maaf, mohon ampun kepada Allah kepada sebab manusia itu senantiasa berbuat salah. Manusia itu bersalah, maka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sejak bangun tidur sudah membuat kesalahan. Ini muhasabah, introspeksi. Ada waktu akan tidur, Bismillah, dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu pula ya Allah aku mati. Bohong itu waratan itu kan bohong. Ya, dibangkitkan kita dari kita, dibangunkannya kita dari tidur. Sepertinya ucapan pertama kali Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Sebab Allah itu dipagar tidak Allah mati. Pujian kepada Allah. Nah ini di akhir waktu rumah, tapi kita tidak tahu rumah karipan. Ya, kita tahu membuat kesalahan. Makanya nanti saya baca beristighfar. Sekarang masalah taubat. Taubat itu ada syaratnya. Ya, taubat ada syarat. Satu, tanda orang bertaubat dengan kesungguhannya adalah dia hendaknya berhenti dari maksiat, menjauhi maksiat. Pak, sekarang ini maksiat sudah merajalela, nyata-nyata di depan kita. Kita tiap hari disuguhi potongan-potongan maksiat. Jangankan kita keluar rumah, kita pun disuguhi kemaksiatan ada di HP. Maksiat sudah tidak di jalan-jalan, kemaksiatan sudah masuk ke kamar-kamar tidur kita. Obat HP, obat Facebook, obat Twitter, banyak maksiat. Apakah itu kalimat-kalimat yang juga seperti itu? Banyak-banyak fitnah, hoax, belum gambar-gambar. Nah, orang yang bertaubat akan berhenti dari maksiat. Jika maksiat sudah merajalela, kita tidak bisa untuk menghentikan maksiat itu. Kita kan tidak bisa menghentikan apa yang tampil di Facebook kita. Ya. Kadang-kadang masih jauh masalah ini pulang. Kalau nggak ada Facebook itu, semua kontennya bobol orang isi gambar-gambar yang kita. Karena gagal cuma kanker ya, itu caranya. Ya karena itu saya, ya apa saya diblokir. Jadi orang bisa blokir kalau nggak harus tingkat sebuah dituju, dituju aku. Itu orang sopo ini, goblok Facebook meretas nomor saya, memasukkan gambar-gambarnya juga sudah merajalela. Baru kita ketahui kalau kemaksiatan sudah merajalela, hakikatnya mempercepat
cepat datangnya hajat. Kalau ada maksiat juga raja memang, dan kita tidak bisa menghentikan maksiat itu, banyak-banyaklah beristighfar. Sebab hakikatnya maksiat yang merajalela itu mempercepat datangnya hajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu tidak menyesali perbuatannya, perbuatan maksiat disesali, ada muncul penyesalan dan tidak mengulangi maksiat itu lagi. Kalau ranahnya nanti hubungannya dengan sesama manusia, bentuk pertobatan kita adalah mohon maaf kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-hak orang yang kita beri, hak-hak orang yang kita berikan kita lakukan. Jadi kalau begitu, taubatnya seorang koruptor maling, taubatnya maling, jauh 10 kalau sing maling, balik mau barang-barang yang dimaling. Taubatnya seorang koruptor mengembalikan uang yang dikorupsi kepada yang berhak menerima. Mungkin institusi itu tertentu dibalikkan. Nah ini bukan pilihan, duduk pilihan ini. Kalau terus Pak, timbangan aku balik ke pilihan, tak lakonnya penjara setahun. Ibu dulu tahu gak, sebab gak balik no, dia korupsi. Nah setiap kita berinteraksi dengan orang lain, ya, hidup pasti jangan minta tolong, ucapkan terima kasih dan ucapkan permohonan maaf. Minta tolong dong. Lalu pada anak, pada istri, tolong ambilkan, tolong dibunuh, tolong. Ucapkan terima kasih. Terus sama nanti bisa digrojok terus kita terima kasih. Ayo. Lalu ya. Dulu waktu kita bicarakan etika musafir, ya. Orang laki-laki dalam mencari maisha, mencari rezeki itu taruhannya nopo. Ya taruhannya seorang pilot supir kapal terbang itu kalau taruhan nopo dari kapal terbang kamu gak mati. Seorang nelayan mencari maisha di tengah laut taruhannya nyawa. Ya, Gojek taruhannya nyawa. Ya, Grab taruhannya nyawa. Tak terbang sepuluh lewat. Oh kan, rompot ya. Taruhannya nyawa. Makanya Rasulullah menyebutkan rezekiku ada di bawah naungan pedang. Artinya seorang laki-laki dalam mencari rezeki taruhannya maut. Panas kepanasan bukan. Rezeki didapat diberikan kepada sang istri. Istri yang baik berucap terima kasih. Oke terus sampai sakit. Nanti Pak. Jika diamplop, jika dulu, belum sakit. Seorang terima kasih terhadap itu, ya. Lalu sekalian, dan mohon maaf, dan sepuluh, ya. Tapi sekalian, ini salah-salah orang. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab taubat, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa
Kita lanjut. Sekarang dasar-dasar beristighfar. Nyadar ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsan thumma yastaghfirullah wajib wa thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa mengerjakan kejahatan itu urusannya pada orang lain dan menganiaya diri sendiri. Kita sering menganiaya diri kita sendiri, bisa dari ataupun tidak sadari, sering kita menganiaya diri sendiri. Menjauh ya, sak isine donya niki, kabeh sholat, kabeh tunduk kali Gusti Allah, boten nambah kekuasaan Gusti Allah. Kabeh sak donya kafir gak tau sholat, ora mengurangi kekuasaan Allah. Kalau orang itu sholat, menegakkan sholat untuk dirinya sendiri. Orang yang berbuat jahat, mengapa jahat? Sebab Rasulullah yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran. Emang kalau ada orang itu membolehkan diri sendiri. Nah, yang dikatakan, wahaya malasu'an awiyat limunafsa, dan mendolimi dirinya sendiri. Rumahnya sekirlah kemudian yang mohon ampun kepada Allah, ya jadilah ghafurur rahim, maka kita akan mendapati Allah mengampun bagi para penyayang. Bertaubatlah dengan banyak-banyak beristighfar. Allah menjanjikan bahwa orang yang mohon ampun dosa-dosanya akan diampuni. Ini ayat janji. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Tapi dalam sholat kita dibaca, innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Siapa bertaubat diampuni lah. Ini ayat janji. Ya. Tapi sekalian, dalam kata Rasulullah SAW kita temukan bahwa Nabi SAW tuba liman wajada fi ini istighfaran katsiran. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Sering beristighfar. Ada dua perbuatan. Yang satu disukai oleh Allah, yang kedua dibenci oleh Allah. Padahal dua perbuatan ini sering kita lakukan. Perbuatan yang disukai oleh Allah wajib bersih. Bersih itu apa? Sering kita lakukan, sering kita ngalami. Orang berdua, wahai bersih. Berarti kita sehat. Karena tubuh kita mampu merespon adanya debu yang bermasuk dalam merespon. Debu ini orang wahid-wahid, hidungnya tidak merespon, itu belum hati-hati asal. Ya, nah, jadi merespon. Kita pun dengan imannya kita kepada Allah langsung memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bersih, maka bersih itu sangat disukai Allah. Dua, dan dibenci oleh Allah. Padahal kita sering melakukan apa? Amor. Apa? Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kamu menguap, itu menarik kita ini amor, tutupin, tahan sebisa-bisanya.
Oh coba dia bapak ini kok nek jemplak coba Excel mangkok dia bapak terus mangkok terus pernah kejadian itu ya bahwa dokter mau angkat terus ini mainstream atau Excel ya. Di saat kita mabok itulah setan tertawa terbahak-bahak. Ya. Oleh karena itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, jika pada taubat disebutkan, maka banyak beristighfar. Uang yang boleh. Ya, orang kosong, jadi penyakit benci. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tu'minuna billahi wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah pada malam dan siang hari. Ini harus dinas. Menungso itu berbuat salah baik di siang hari maupun di malam hari. Harus dinas. Boleh salah menungso. Disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan demi kesalahan kita perbuat, maksiat dan maksiat kita lakukan. Tapi Allah di sini menjanjikan, sementara aku akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa. Ini janji. Di dalam teks hadis ini tidak ada kata insya Allah. Tegese wong itu bertaubat mohon ampun kepada Allah pasti ampun. Kepastian. Sebab ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar. Kapan istighfar dilakukan? Tadi sebutkan istighfar sepanjang waktu, setiap saat, karena beristighfar. Utamanya paling nol, paling ya. Semoga cepat ya. Terlanjur berbuat salah, jadi satu ya apa mana? Istighfar. Ojo terus jauh enaknya, jauh enaknya. Ono kiai di kandang, paling, yo pada sampai berapa? Main suci, enak terus, mau nggak? Ketinggian di mana? Tapi menang, alhamdulillah. Jadi kiai itu ya, anak jangan main. Anak-anak dari mana? Mau ini lagi. Tapi benar. Ya. Pak, kalau kita terlanjur berbuat salah, demi Allah nanti itu kesalahan dan diingatkan, kesalahan yang tidak disengaja. Terus kita mau kasarkan. Ini harus dinolong apa ya? Ini mau berbuat ini salah, cepat untuk beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunub. Ayat yang ada pada Al-Imran 130. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, orang laki-laki melakukan perbuatan dosa, kemudian ia berdiri bersujud dan menegakkan sholat, lalu ia mohon ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan mengampuni kesalahan. Dan Rasulullah
alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum la fastaghfiru minhum ila akhir. Berikutnya, istighfar kita ucapkan ketika kita mohon hujan, mohon keberkahan rezeki, dan mohon keturunan. Pak, ini ya. Saya berharap nanti jamaah masjid Baitul Arqam ini menjadi jamaah pertokohan, tidak ada di cabang Karanganyar dan seluruh cabang di Surabaya. Pak, sekarang ini pun jauh terjadi kemarau panas. Turunnya hujan bisa terhambat karena dosa dan maksiat kita. Maka nanti kalau kita mohon turunnya hujan, untuk sholat jenisnya sholat istisqa. Ono sholat minta hujan, ono doa minta hujan. Ono doa istisqa, ono sholat istisqa. Tidak apa-apa nanti takmir ya, takmir pada saat sidang Jumat ngomong kan boleh. Khotib, Pak Khotib, sekarang kan musim kemarau panjang, bahkan kok sampai 42 derajat panas. Nanti di khutbah kedua diisi doa istisqa. Bilang ke Khotib ada apa? Takkan gak Khotib ngomong, aku gak hafal. Masalah ya. Pak, doa istisqa itu doa yang unik. Doa yang unik. Karena apa? Rasulullah SAW pada saat berdoa istisqa di atas mimbar di Masjid Nabawi menggunakan ragam. Jadi kamu sebenarnya kita raketnya, ya. Tinggal Pak. Suatu saat hari Jumat Rasulullah baju, Allah bajui kok, baju itu besok, tidak berpendidikan, karakter keras. Nah Rasulullah, desa saya sudah lama tidak turun hujan, banyak tanaman-tanaman mati, dan ada ternak-ternak kami yang mati. Mohonkan kepada Allah ada keturunan hujan. Maka Rasulullah melepas surbannya, terus dilipat surban. Kita katakan ini surban dilipat, dijadikan selendang berkendara ya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas mimbar. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ali bin Abi Thalib berkomentar, saya melihat dia Rasul sangat lucu. Dia ngomong di Pratenos, karena mengangkatnya tinggi-tinggi. Rasulullah doa angkat tangan tinggi-tinggi hanya 3 tempat, 3 waktu. 1 pada saat doa istisqa, 2 pada saat di Safa dan Marwah, yang ketiga pada saat di Padang Arafah. Jadi karena menurut hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, betul. Oke ya, ini di sebelah kiri. Jadi Pak, setelah turun tangannya harus surban, harus selesai. Itu di atas mimbar diketahui semua jamaah
mulai kali ya ilmusan. Jadi ini adalah diri depan. Setelah doa selesai, dasar filosofis dari pragat ini adalah ya Allah bariklah musim ini dari kemarau pada musim Pak, ini sudah jarang dilakukan. Nanti suatu saat banyak umat Islam yang tidak ngerti bagaimana doa istisqa, bagaimana sholat istisqa, cepat jarang. Kalau misal sholat jenazah sering, sholat gerhana sering, istisqa itu jarang. Ya, nanti hidup Pak. Lalu sekalian, apa hubungan dengan istighfar? Ini Pak. Kalau masjid ini kemudian akan melaksanakan sholat istisqa, diumumkan karena sholat istisqa itu tidak pakai azan, ya, orang azan diumumkan. Diumumkan hari Jumat juga banyak jamaah di sana di situ hari Jumat diumumkan. Kalau ini jamaah sekalian hari Selasa besok kita akan sholat istisqa. Di mana? Di tanah yang lapar. Itu di mana? Di Batu. Di Batu itu begitu di mana? Nanti kita lihat. Ya, diumumkan hari Selasa kita jam 10, jam 11 akan melaksanakan sholat istisqa. Mengapa Pak dilakukan hari Selasa? Biasa diumumkan hari Jumat. Tetap Jumat diumumkan, Sabtu, Ahad, Senin kita ditekankan untuk berpuasa. Poso bisa. Saat berpuasa banyak-banyak beristighfar. Ya, itu. Sebab bisa jadi hujan itu tidak mau turun, sebab masyarakat dan tanah maksiat sangat besar. Maka ditekankan untuk banyak-banyak beristighfar. Di tanah apa? Dua, ditekankan bagi mereka yang mempunyai binatang-binatang ternak disuruh membawa walaupun satu ekor. Dari kucing dibawa siji, kue bebek dibawa siji, pitik dibawa siji, manuk boro dibawa siji, boleh kita bawa ngespen boro. Masih tahu kan tambah panas. Ya, tidak ada sholat yang ditekankan untuk membawa binatang ternak kecuali sholat istisqa. Ya, jadi ini penting Pak, karena ini sunnah yang sudah tidak dilupakan orang. Balik pada masalah. Lalu sekalian, mohon hujan keberkahan istri dan anak dengan banyak-banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, sebab Allah itu Maha
Fakul tustaghfiru, beristighfarlah kepada Tuhan. Akibat istighfar tidak hanya dosa yang diampuni, tapi istighfar itu mengakibatkan dosis yang alikum hidro. Akibat istighfar itu Allah akan menurunkan hujan dan rahmat. Makanya sebelum sholat istisqa kita disuruh sholat dari berpuasa disuruh untuk banyak-banyak beristighfar. Akibat istighfar tidak ada dosa yang diampuni, tapi Allah juga mengirimkan hujan yang lebat. Hujan itu ada dua penafsiran. Yang pertama hujan air biasa. Kalau hujan air, maka air itu akan menghidupkan tanah yang mati. Begitu tersirat hujan sehari, besok tanah rumput dan kemudian tumbuh, menghidupkan tanah yang mati. Istighfar itu bisa menurunkan rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah akan menjadikan hati kita hidup, menghidupkan hati yang mati. Jadi istighfar itu bisa menghidupkan hati yang mati, melembutkan hati yang keras. Itu istighfar. Wa yumditkum bi amwali. Akibat istighfar itu Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Kalau kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, di samping dosa bisa diampuni, kita pun akan dipermudah oleh Allah dalam mencari rezeki. Jadi ini sangat menjauh. Kok rumongso, jemewong, nek rumongso, rezeki ini kok seret. Aku tahu usaha apa, kok rezeki seret. Bisa jadi pas rezeki seret itu kakek yang bosok. Ya, makanya Pak ini kalau Jawa biar Jawa rumah tangga itu gegeran. Nek rumah tangga itu gegeran, rezeki ini apa? Ono tamu arti bos gue, perlu nek boleh sing rumah gegeran. Padahal tamu ini bos gue, bisa balik gara-gara tuan rumah gegeran. Nah, kalau kita merasa di rezeki seret, hanya mencari kepada banyak di awal dua kali akibat istighfar itu Allah pun akan memberikan anak keturunan bagi ya. Dia itu orang penyanyi musisi terkenal jenenge Reno Anggapian. Murid-murid jenenge Kamelia. Apa ojo sing dalam negeri sing luar negeri lah. Sama-sama sehat. Tes dokter, periksa dokter, sama-sama sehat. Tapi sudah puluhan tahun tidak punya anak. Terus ternyata Reno Anggapian sama Kamelia cerai. Kedua-duanya kemudian nikah lagi. Mereka nikah karena Alex juga nikah. Setelah kedua-duanya nikah lagi, masing-masing punya anak. Pengakuan kami Malik, saya banyak-banyak beristighfar. Jadi masalah dengan air ini, wayudikum bin awali wa bayi. Niscaya dia akan memperbanyak harta-harta dan anak-anak. Ya, takdir dijawab di keturunannya. Sudah masuk. Di waktu sahur
banyak-banyaklah beristighfar. Sahur itu waktu. Kapan sahur itu? Sebelum datangnya waktu fajar. Sebelum orang akan subuh, itulah waktu sahur. Pada saat Ramadan, jam-jam seperti itu kita mesti makan. Maka terkenal juga makan sahur. Sahur itu waktu. Kalau dari siang itu waktu. Dan karena kita kalau siang mesti makan, muncul istilah makan siang. Di sebelum datangnya subuh, jangan-jangan beristighfar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Ya, yang didorong menata baraka wa ta'ala kula laylatin ila sama'id dunya hina yaqulu wai akhir yaqul mayyakuni fa'astajib lahu mayyas'aluni fa'u'tiyahu mayyastabuni fa'aghfir lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di setiap malam dan langit dunia di sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu adalah waktu sahur. Dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa. Ada kepastian. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku pasti aku penuhi permintaan. Siapa yang memohon ampun, siapa yang beristighfar, mohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Makanya nanti ibu, bapak, kalau nanti datang bulan, memang orang menstruasi datang bulan itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh sedekah, tetapi boleh beristighfar, boleh berdoa. Ya. Doa yang paling baik istighfar itu seperti gambaran akhir. Ya. Jangan kok menstruasi mau keluar rumah, tetap doa keluar rumah. Jangan datang bulan, turun hujan, tetap doa turun hujan. Mau tidur, tetap doa mau tidur. Doa itu boleh. Yang tidak boleh sholat. Ya, makanya nanti walaupun kita dalam keadaan bersenang besar, banyak-banyak beristighfar di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir. Ya. Terakhir Pak, dikala tidak tidur, dados mangke ajeng tilem, ajeng sare jenengan banyak-banyak beristighfar. Sebab ada hadis yang menyebutkan hadisnya walaupun nanti lihat ya. Maka bina ya ila firashi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah al qayyum wa atubu ilaih. Salah ya. Wafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa ketika menuju tempat tidur, ya, mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun seperti bumi lautan. Hadis ini boleh Pak, tapi ada periwayatan yang marfu. Ya. Apa kita lihat ya? Tirmidzi 3319. Hadis Tirmidzi.
Mangkawati nayati ila finosidi astagfirullahaladzim ala ilahi para pengarok sarannya ya kalau itu jalannya ada seorang perawi namanya Abidullah ya. Ada disebut Ubaidillah ini Pak merah ini didorongkan oleh ulama-ulama hadis ya. Tapi hadis ini marfu itu artinya sangatnya nyambung sama Rasul. Kita lihat lagi ternyata Ubaidillah itu mempunyai hafalan yang lemah sakit hati-hatinya para imam hadis nek ana wong nggawa kabar saka nabi hafalan ora kuat dianggap bisa hati-hati Pak, hafalan tidak kuat itu beda dengan pembohong. Nek ana wong nggawa kabar saka nabi kok pembohong jika sangat lemah sudah pakai karena dia dapat mampu sangatnya nyambung sama Rasul maka hal itu pun sejak para ulama termasuk Imam An-Nawawi dalam Al-Adkar ya, kitab Al-Adkar membolehkan nabi diamalkan. Jadi kalau betul poinnya adalah kalau nanti kita menjelang tidur hendaklah beristighfar tiga kali. Biar zaman kalau bernikah, lah signifikan saja. Saat gurunya tidak kabul, istighfar dulu. Ya, istighfar dulu. Nanti penghulunya, mobilnya, apa istighfar nanti. Seperti saya istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya, lupa, lupa kami nomor. Ya, istighfar sejak dulu terus sangat berat betapa sakralnya nikah sehingga sebelum bisa kabul kita lebih bersifat dan berucap salam. Jadi apa yang bisa kemudian? Nah, saya kasih tahu pada masalah mereka. Ada yang mau ditanyakan? Itu satu dua orang. Ya. Oke, monggo Pak. Saya waktu menikah. Ya. Itu umumnya karena dengan kakak saya itu langsung ngomong gini, saya percaya dengan keluarga Pak Mapolo. Mari kita istighfar 3 kali, syahadat 3 kali. Jadi nggak ada angka 3 lagi. Boleh bagaimana? Tidak ada Kali ada pabrik ada. Hanya istighfar 3 kali, syahadat 3 kali. Sah itu bojomu. Oh. Boleh izin bagaimana itu? Begini lah ya, ijab kabul itu merupakan syarat sahnya nikah. Apa namanya? Nikah mana? Begini lah ya, nah, nikah itu urusan agama. Ya, fandiku ma tobal undang nikah. Makna beberapa. Jadi nikah itu tidak kemudian saya usaha produk lain seperti itu. Jadi itu akdu nikah, akad nikah itu Islam itu perjanjian yang pokok. Walaupun sesama
Islam. Terus podo percaya kan itu kancaku wis dulu sak detik bisa aku wis percaya. Loh. Janji tetap janji lah. Ini saat podo itu. Maka ada akad nikah. Nah, terus kalian jadi nanti kalau akad nikah harus dipenuhi syaratnya ya. Syaratnya harus ada walinya, harus ada maharnya, harus ada saksinya, harus ada akad nikah. Calonnya harus lawan jenis. Jelas. Bagi pengaji kono pembawaannya ajib. Jadi ya, jadi itu satu misakon, itu. Nah sekarang permasalahannya, terus Allah, bagus, bukan bagus. Nah sekarang gimana ini? Top masalah. Kecuali yang sudah terlanjur seperti itu ya sudah. Jangan kemudian dijadikan alasan. Mana itu? Ya itu saya saksikan Allah itu maha tahu segala-galanya. Ya. Sudah disaksikan 40 malaikat. Sah saya. Nikah mana? Nikah mana? Anak Islam markot salah. Kudu nikah mana? Sah. Nikah mana? Ayu badani, elek badani. Ini dari ayu badani, elek badani. Tapi menanti. Ini ayu bapaknya awet. Ini elek awet elek. Sebabnya ayu tunggu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Sekarang terjadi. Coba sejarah. Aman, awet elek. Dan aman, tidak boleh digoda orang. Ayo goda nih. Remus. Kok boleh gerak-gerak ngaji. Bahasa berarti nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.